Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang saya hormati Bapak Insan Jauhari sebagai dosen pengampu mata kuliah fikih dan serta teman-teman yang saya banggakan dan yang saya cintai. Baik, tanpa panjang lebar, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fikih dari bab fikih sampai dengan zakat. Alangkah baiknya sebelum kita masuk ke materi-materi yang akan kita jelaskan, alangkah baiknya kita mengenal fikih. Apa itu fikih? Fikih ini berasal dari bahasa Arab, yakni fikhu, yang berarti, ini secara bahasa ya, yang berarti pemahaman seseorang akan suatu syariat atau memahami secara mendalam. Kata ini memiliki akar kata ini fakiha, yang berarti memahami atau mengerti dalam konteks umum bahasa Arab. Sedangkan secara terminologi istilah fikih ini adalah yang saya ketahui al ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah wal amaliyah, yakni ilmu-ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat dan amaliyah. Yang hukum-hukum syariat ini terdapat di mana? Yakni biasanya terdapat di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah dan juga ijma' ataupun qiyas. Sedangkan al-amaliyah yakni mencakup tentang perbuatan fikih kita, yakni di kehidupan sehari-hari, seperti kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, zakat, dan lain-lainnya. Atau fikih ini ialah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yang diperoleh melalui dalil-dalil syar'i yang terperinci. Definisi ini dirumuskan oleh para ulama dan usul fikih. Saya kasih contoh yang bisa dapat saya berikan ialah di Al-Quran surah Al-Baqarah, yakni berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Di dalam ayat ini mengatakan bahwasanya terdapat fikih di dalamnya, terdapat suatu pengamalan yang harus kita lakukan, yakni ialah untuk berpuasa. Puasa ini merupakan fikih, suatu amalan. Maka itu dari itu kita harus menjalankannya sebagai umat Islam. Untuk menjalankannya itu harus ada pemahaman dulu, pemahaman dari diri kita. Bagaimana cara kita melakukannya? Apa rukun-rukunnya yang harus kita lakukan? Seperti niat, apapun itu kita harus melalui yang namanya pembelajaran ilmu fikih. Makanya fikih ini sangat diperlukan khususnya bagi seluruh umat muslim. Untuk apa? Untuk seseorang itu melakukan suatu kewajiban mereka sebagai umat Islam. Itu definisi daripada fikih. Lalu untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan fikih pada masa Rasulullah, sahabat, imam mazhab, dan kontemporer. Sejarah perkembangan fikih dapat dibagi menjadi beberapa periode seperti yang saya sebutkan jadi. Yang pertama ini ialah masa Rasulullah. Masa Rasulullah ini pada tahun 610 hingga 632 Masehi. Pada masa ini fikih itu bersumber langsung dari Rasulullah.
yaitu dari wahyu, maksudnya wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Ciri utama fikih pada masa ini ialah langsung mendapat bimbingan wahyu. Rasulullah ini sebagai pembawa syariat yang berfungsi sebagai pemimpin, penjelas, penafsir wahyu. Jika ada masalah yang tidak diketahui hukumnya, wahyu turun untuk menjelaskannya. Yang berperan sebagai fikih itu pada itu ialah Rasulullah. Ketika ada suatu permasalahan, bagaimana cara kita itu untuk mengatasinya, maka orang itu akan langsung bertanya kepada Rasulullah. Jikalau Rasulullah tidak tahu, maka akan datang wahyu turun yang diberikan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Makanya pada masa itu Rasulullah lah yang menjadi sumber untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya ialah sederhana dan sesuai kebutuhan. Hukum-hukum yang disampaikan relevan dengan kebutuhan masyarakat Arab saat itu, seperti hukum ibadah, muamalah, pidana, dan keluarga. Contohnya ialah tentang penetapan hukum tentang larangan riba yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 atau tata cara salat. Selanjutnya ialah pada masa sahabat. Pada masa sahabat, yakni setelah wafatnya Rasulullah SAW, sumber hukum itu tetap pada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun para sahabatlah yang menggunakan ijtihad mereka untuk menyelesaikan suatu masalah secara eksplisit dalam nas. Maka pengganti dari Rasulullah ini ialah para sahabat tadi setelah wafatnya Rasulullah. Ciri utamanya ialah ijtihadnya dengan menggunakan metode qiyas, ijma' dan istihsan. Contohnya ialah Umar bin Khattab menghapus hukuman potong tangan bagi pencuri pada masa penceklik karena mempertimbangkan kemaslahatan umat. Karena kalau untuk memotongkan itu sangat tidak manusiawi. Selanjutnya ialah pada masa Imam Mazhab. Ini adalah masa kodifikasi dan perkembangan pesat ilmu fikih. Banyak ulama besar muncul yang kemudian dikenal sebagai pendiri mazhab. Ciri-cirinya ialah fokus pada pembentukan kaidah fikih dan metode ijtihad. Selanjutnya ialah perbedaan geografis, tradisi lokal dan metode istinbat menyebabkan munculnya mazhab-mazhab. Mazhab yang paling kita kenal ini ialah ada 4. Pertama, khususnya mazhab fikih ya. Yang pertama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sekarang ini kita sedang menganut daripada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i inilah sangat ketat. Iyalah, sangatlah ketat. Biasanya mazhab Syafi'i ini menggabungkan dalil-dalil dan akli serta menyusun metodologi usul fiqh. Selanjutnya ialah masa kontemporer. Ya, ini masa kontemporer ini ya sekarang. Pada masa ini fikih menghadapi tantangan modernitas seperti globalisasi, sains, dan teknologi. Ciri utamanya ialah munculnya masalah baru yang tidak ditemukan pada masa klasik seperti hukum transplantasi organ, bank syariah atau teknologi reproduksi. Pada zaman dahulu nggak ada yang masalah kayak gini nih. Yang adanya itu pada zaman sekarang. Fikih, yakni bisa disimpulkan bahwasanya fikih Islam berkembang sering perubahan waktu dan kebutuhan masyarakat. Pada masa Rasulullah hukum ditentukan langsung dari wahyu, langsung diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Dengan pada masa sahabat diwarnai dengan ijtihad untuk menjawab persoalan baru, masa imam mazhab menjadi periode kodifikasi dan perumusan metodologi fikih. Sementara itu pada masa kontemporer menghadirkan pendekatan baru agar fikih tetap relevan dengan tantangan zaman.
ibadah yang paling utama dalam Islam, berupa serangkaian ucapan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan menjadi salah satu daripada rukun Islam. Secara bahasa, salat ialah doa, sedangkan istilah adalah ibadah yang mencakup ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum daripada salat ialah salat fardu merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Tidak melaksanakan tanpa alasan yang dibenarkan adalah dosa besar. Jenis salat berdasarkan hukumnya, yakni salat wajib atau fardu. Yang pertama ialah salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sedangkan salat sunnah ialah sunnah muakkad. Karena sunnah muakkad seperti yang sangat dianjurkan ialah salat tarawih, witir 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi 2 rakaat sebelum subuh ini, waduh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Selanjutnya adalah sunnah ghairu muakkad, seperti salat duha, salat tahajud, salat rawatib, salat istikharah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah syarah sah salat. Ketika kita hendak melaksanakan salat, kita harus tahu dulu syarat sah salat. Yang pertama inilah Islam. Gak mungkin orang Kristen melaksanakan salat, gak mungkin orang Buddha melaksanakan salat. Jikalau dia bukan agama Islam, maka ia tidak diwajibkan hukum syariat untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, ini berakal. Kita perlu akal untuk melaksanakan sholat. Gak bisa orang gila kita paksa untuk melaksanakan sholat, gak bisa. Intinya ketika kita hendak melaksanakan sholat, akal kita harus sadar. Dalam keadaan sadar kita harus melaksanakan sholat. Ini ialah balik. Sholat wajib bagi yang sudah mencapai usia balik. Anak-anak kecil itu yang belum mencapai usia balik itu belum diwajibkan. Tetapi ketika ia sudah pada masa balik, maka anak tersebut harus kita paksakan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Selanjutnya ialah suci dari hadas, besar maupun kecil. Selanjutnya ialah suci badan dan pakaian maupun dan menutup aurat, dan masuk waktu sholat, menghadap kiblat, dan niat. Selanjutnya ialah rukun sholat. Rukun sholat adalah bagian yang harus dilakukan dalam sholat. Jika salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka sholat tidak sah. Makanya jangan ketinggalan. Tidak boleh sedikit pun tertinggal rukun sholat. Rukun sholat ini ada 12. Ya, teman-teman bisa searching lah di Google, karena jika dijelaskan membutuhkan durasi yang sangat lama. Selanjutnya ialah sunnah-sunnah dalam sholat. Pertama ialah mengangkat kedua tangan saat takbir, membaca doa iftitah, membaca surah pendek, melakukan sholat dengan khusyuk. Sunnah-sunnah, jikalau kita melakukan sunnah-sunnah tersebut, maka akan bertambah pahala kita dalam sholat tersebut. Selanjutnya ialah tata cara pelaksanaan sholat. Pertama ialah berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surah al-fatihah, membaca surah pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua seperti sujud pertama, bangkit rakaat kedua dan mengulang langkah 4-10. Setelah sujud terakhir lakukan tasyahud akhir, ialah membaca salam ke kanan maupun ke kiri. Waktu-waktu sholat wajib. Yang pertama ialah sholat subuh. Sholat subuh ini dari terbit fajar hingga sebelum matahari terbit. Zuhur dari tergelincir matahari hingga bayangan benda sama panjang dengan bendanya. Yang ketiga ialah asar, setelah waktu zuhur hingga matahari terbenam. Maghrib setelah matahari terbenam hingga hilangnya mega merah di uluk barat. Selanjutnya ialah isya. Isya ini ialah setelah mega merah hilang hingga sebelum terbit fajar. Selanjutnya ialah hikmah kita melaksanakan sholat.
ialah pertama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya adalah menanamkan disiplin waktu, meningkatkan ketenangan jiwa, membersihkan dosa-dosa kecil. Biasanya penyakit orang yang ingin melaksanakan sholat ini ialah kemalasan, atau bisa disebut juga dengan fawailul lil musallin, yakni orang-orang yang lalai dalam sholat. Ini hal yang harus kita tinggalkan, hal yang harus kita buang jauh-jauh. Kenapa? Karena ini sangat merugikan kita. Sudah capek-capek melaksanakan sholat, tetapi apa yang kita inginkan di dalam sholat tidak tercapai. Baik, mungkin sholat dalam keadaan khusus. Baik, yang pertama ialah sholat jamak dan qashar. Jamak ini menggabungkan dua. Baik, dalam puasa ini terdapat dalil di dalam Al-Quran, yakni berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yani wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yani di dalam ayat ini menjelaskan perintah untuk melaksanakan puasa. yakni kita harus mengetahui apa itu definisi puasa. Secara bahasa, puasa ini berasal dari bahasa Arab, ini saumun ataupun asyam, ini al-imsak. Apa imsak? Ini adalah menahan. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri, mengontrol diri dari hal-hal yang bisa membatalkan kita, puasa kita, seperti makan, minum, dan lain sebagainya, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini artinya itu ialah sangatlah panjang, ialah menahan diri kita, mengontrol diri kita dari segala sesuatu yang bisa membatalkan diri kita dari puasa ini. Ya. Selanjutnya ialah jenis-jenis puasa. Puasa dalam Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ini ialah fi syahr Ramadan, yakni pada bulan Ramadan, dilaksanakan selama 1 bulan full. Hukumnya fardu ain. Apa ini fardu ain? Fardu ain ini ialah wajib bagi setiap muslim. Tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh diwakilkan karena ini khusus untuk diri. Seperti halnya dengan menuntut ilmu. Kita nggak bisa menuntut ilmu itu diwakilkan. Tetapi itu adalah hal yang wajib bagi setiap orang menuntut ilmu. Nah, ini puasa qada. Mengganti puasa Ramadan yang digagalkan karena uzur syar'i seperti sakit atau bepergian. Ketika kita sakit di dalam 1 bulan berpuasa ini, maka bisa dikodokkan pada hari-hari setelah Syawal. Tidak boleh dilakukan pada waktu Syawal. Kenapa? Ini haram hukumnya. Karena ini merupakan hari kemenangan bagi umat Islam. Makanya kita tidak diwajibkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Ini adalah puasa kafarah, dilakukan sebagai tebusan atas pelanggaran sesuatu seperti melanggar sumpah atau hubungan suami istri saat bulan Ramadan. Ketika melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadan, ini ada dendanya, ada fidyahnya. Kalau nggak salah, ialah memberi makan anak yatim selama 60 hari. Itu kalau nggak bisa, ya ini dengan menggantikan puasa tersebut. Inilah yang kedua, inilah puasa sunnah. Sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Ini dilaksanakan pada tanggal 13, 14 dan hingga 15 setiap bulan Hijriah. Ini puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram, puasa Arafah, puasa Syawal, puasa Daud dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ialah syarat dan rukun puasa. Syarat wajib puasa ini
puasa diwajibkan bagi muslim yang memenuhi syarat berikut. Kita nggak bisa melaksanakan puasa sembarangan. Makanya ada yang namanya ilmu fikih. Ilmu fikih ini pemahaman bagaimana cara kita untuk melaksanakan puasa. Yang pertama ini ialah harus Islam. Nggak bisa orang Buddha, orang Kristen yang saya katakan tadi melaksanakan puasa, karena ini bukan syariat yang ada di dalam agama mereka. Ini syariat yang ada di dalam Islam. Yang kedua ialah balik, telah cukup umur maksudnya. Ini berakal, mampu, tidak diwajibkan bagi orang yang sakit parah atau terlalu lemah, termasuk lansia. Yang kedua ialah tidak dalam keadaan haid atau nifas. Orang yang dalam keadaan haid tidak diwajibkan untuk berpuasa, yakni khususnya bagi wanita yang sedang haid, pas haram berpuasa, tetapi wajib menggantinya di luar Ramadan. Selanjutnya ialah rukun puasa. Yang pertama ialah niat, dilakukan dalam hati sebelum waktu subuh. Apakah harus menggunakan bahasa Arab? Enggak, karena niat bisa dilakukan dengan bahasa Indonesia. Berbeda dengan membacakan, harus menggunakan niat. Yang kedua ialah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Menahan diri kita bukan hanya sekedar menahan diri kita dari sekedar makan dan minum, enggak, tetapi menahan diri kita dari segala suatu sifat-sifat buruk seperti emosi, sombong, sum'ah dan lain sebagainya. Lalu apa saja yang membatalkan puasa? Pertama, makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri, muntah dan sengaja, keluar darah haid ataupun nifas, mengeluarkan mani dengan sengaja, masukkan sesuatu ke dalam tubuh, ataupun murtad, keluar daripada Islam. Lalu apa saja hal yang tidak membatalkan puasa? Yang pertama, makan atau minum karena lupa, muntah tanpa disengaja, menggunakan obat luar seperti salep, mandi atau berkumur-kumur asal tidak berlebihan, menelan ludah sendiri. Ya, menelan ludah sendiri ini suatu hal yang tidak membatalkan puasa, karena ini sudah berada di dalam diri kita, ludahnya tersebut. Hikmah puasa ini adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa melatih pengendalian diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah membersihkan jiwa kita, kesehatan fisik, kedisiplinan dan kesabaran, melatih kedisiplinan dalam ibadah dan kesabaran dalam menahan hawa nafsu. Lalu baik, jikalau ada kata-kata yang kurang ataupun ada kesalahan ataupun kurangan yang saya lakukan, mohon tolong dimaafkan, karena al-insanu makanul khata' wa nisan. Manusia ini tempatnya lupa dan salah. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya, baik itu dari fikih, sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.